Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahillazi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Qala rabbi israhli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi anzilna munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin sadaqallahul azim. Alhamdulillah pada malam hari ini insyaallah bersyukur sekali ya kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpah nikmat dan karunia-Nya kita bisa berkumpul untuk belajar insyaallah menimba ilmu bersama memakmurkan masjid-masjid Allah. Mudah-mudahan pertemuan kita ya pada malam hari ini mendapatkan ridho dan diberkahi oleh Allah dan kita semuanya senantiasa diberikan keberlimpahan rezeki ya dan juga khususnya Pak Kusnadi yang insya Allah malam hari ini yang akan berbagi cerita sharing pada kita semua pejuang-pejuang masjid yang bersama-sama berjuang ya untuk memakmurkan masjid-masjid Allah. Dan salawat serta salam tidak lupa selalu kita curahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW dengan bersama-sama berselawat Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Baik, Alhamdulillah. Sekali lagi terima kasih Pak Ki Kusnadi. Masya Allah di tengah eh, saya itu sebenarnya Masya Allah ini bisa nggak nih Pak Kusnadi dengan jadwal-jadwal yang keliling-keliling ya. Insya Allah keliling Indonesia. Eh, Mudah-mudahan Pak Kusnadi senantiasa dijaga dan dilindungi oleh Allah ya, diberikan kesehatan, kemurahan rezeki dan mudah-mudahan juga senantiasa dalam lindungan dan kasih sayang Allah. Tadi sempat sharing juga se masjid-masjid se-Jawa Tengah tadi Pak Kusnadi cerita. Jadi ini memang momentumnya apa ya? Keluarga masjid ini kita pengen setiap bulan minimal 2 minggu sekali. Kemarin arahan dari Ayahman itu untuk sharing-sharing gitu, Mas Nadi. Jadi cerita. Jadi nggak usah nunggu saya kata beliau karena kalau nunggu saya nanti nggak jadi nih katanya kan. Nah, jadi kalau saya ada waktu nanti bisa saya langsung masuk bagi saja saya linknya. Nah, tadi beliau infonya ada perjalanan dari Makassar ke Sidrap untuk apa ya rapat apa Indonesia Timur di sana. Dan alhamdulillah insya Allah ini masjid-masjid sebenarnya masjid-masjid kampus Pak Kusnadi, masjid-masjid kantor, masjid-masjid kampung, masjid-masjid organisasi. Ini kan tipe-tipe masjid ini kan beda-beda. Kadang-kadang pendekatannya nggak bisa sama tadi. Kadang-kadang apa beda beda tempat, beda pendekatan dan beda organisasi atau beda sistem juga. Jadi dengan pengalaman Pak Kusnadi yang sudah keliling dan sudah berjumpa juga dengan macam-macam tipe masjid, macam-macam apa ya model sebenarnya, sehingga pendekatan-pendekatan untuk memakmurkan masjid atau strategi-strategi untuk memakmurkan masjid ini kadang-kadang beda. Kadang ada ketika kita pengen menggunakan sistem ini ternyata di masjid ini juga belum bisa berjalan seperti itu. Nah, ini sebenarnya sangat beragam sekali. Jadi ada masjid yang mereka seperti punya pondok pesantren ya seperti itu dan juga ada masjid yang masjid kampung, ada masjid yang mungkin apa masjid kampus, ada masjid yang apa kantor. Nah, ini ada masjid yang sudah punya cabang juga ya. Atau holding ya yang itu masjidnya sudah besar. Nah, kadang-kadang mungkin ada strategi-strategi yang mungkin bisa dikembangkan terutama bagaimana fokusnya ke masjid ini. Nah, jadi hari ini kita pengen sharing strategi-strategi bagaimana memakmurkan masjid. Artinya kalau saya baca bukunya Snadi itu kan memakmurkan masjid itu intinya adalah
bagaimana jamaahnya ramai ya, orang yang sholat itu ramai. Jadi itu sebenarnya inti. Artinya kita tujuan utama memakmurkan masjid itu kan ngajak orang kembali ke Baitullah, karena masjid itu sejatinya adalah Baitullah, rumahnya Allah. Jadi kalau yang lainnya makmur itu kan apa, bonus ya, tapi intinya adalah orang-orang ini kembali ke Allah melalui wasilah masjid. Nah, itulah yang sebenarnya masjid kita makmur. Nah, mudah-mudahan dengan semakin banyak orang yang kembali ke masjid ya, bukan hanya untuk sholat, tapi juga nanti dia bisa apa, mendengarkan, mendapatkan dakwah di masjid, mendapatkan pendidikan di masjid, juga mungkin mendapatkan apa, keberkahan lewat kegiatan-kegiatan sosial, apa, mungkin juga ada ekonomi dan sebagainya. Dan alhamdulillah apa, di Kalbar ini alhamdulillah juga apa, beberapa sahabat kita yang masjid-masjid At-Tanwir Muhammadiyah, kemudian masjid kampus ini juga sedang bergerak juga nih Pak Kusnadi. Nah, mungkin nih nanti bisa Pak Kusnadi sharing-sharing mungkin poin-poin penting lah terkait dengan strategi memakmurkan masjid, insya Allah. Insya Allah mungkin itu pengantar dari saya Pak Kusnadi. Insya Allah kita siap untuk sharing apa, mendengarkan juga nanti apa, penyampaian dari Pak Kusnadi. Pada Pak Kusnadi kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah ketemu lagi sama Bang Gun, eh, Bang Nurul, Bang Bangun, dan semuanya nih yang hadir di sini, Masya Allah. Ini mohon maaf, sebenarnya saya ini 2 Zoom juga nih, tapi ini baru dihandle sama tim Akademi Marbot Masjid menjelaskan presentasi untuk saya roadshow bulan Januari se-Jawa Tengah. Untuk memilih satu kabupaten, satu masjid, dan nanti ada hadiah. Ya. Entah hadiahnya uang 10 juta atau umroh gitu, memang akan saya bikin supaya punya greget dan semangat. Baik, mungkin sharing-sharing ringan saja. Ya. Tadi yang sampaikan Bang Gun, saya bersyukurnya apa bergabung di Masjid Bilioner ini, saya merasa, bukan merasa ya, saya banyak mendapatkan ruh tentang kemasjidan itu dengan Ustadz Lukman. Saya hadir di sana, itu membuat apa, kalau orang tuh sering tanya, Pak Kus kok semangat banget ngurus masjid itu apa? Kok sampai berani meninggalkan jabatan direktur utama masjid itu kenapa? Nanti kalau pengen jelasnya tanya Bang Kiki itu. Jadi muncul orangnya. Ya Oh, udah udah muncul muncul. langsung. Oh, udah muncul langsung. Karena Wih, langsung dipanggil Kiai. tanya Bang Kiki udah lama saya nggak ke Ismu Yaya ini. Masya Allah. Saya mulai mendengarkan Ustadz Lukman kajian, terus ke Bang EN ya. Hampir sudah 2 tahun ya saya mengirimkan tin, terusan Masya Allah. Ruh kemasjidan sampai saya tulis di buku saya. Mengurus masjid itu menurut pandangan manusia adalah rendah. Tapi menurut pandangan Allah dan Rasulullah adalah mulia. Semakin banyak masjid yang disupport, semakin banyak masjid yang didukung, maka nanti kelak di padang mahsyar semakin banyak pembela-pembela kita. Nah itu semakin menguatkan saya itu semangat untuk keliling kemanapun. Nah mungkin eh, belum banyak takmir masjid itu yang apa ya, ngurus masjid itu belum serius gitu ya. Masjid masih dijadikan sampingan. Ngurus masjid itu sesuatu ya waktu sisa gitu. Ya karena dianggapnya ya ngurus masjid itu ya begitulah gitu ya. Waktu sisa, tenaga sisa, pikiran sisa, energi sisa, uang sisa gitu. Ya sehingga ya nggak punya ruhnya. Maka kalau ditanya itu harus menemukan strong why-nya.
menemukan alasannya apa gitu ya. Maka semakin saya banyak menemukan jawaban dalil ya tentang pemakmur masjid ya, semakin semangat. Maka alhamdulillah diperjalankan sama Allah, akhirnya ya mungkin ya Allah lah perjalankan, terus ditunjuk di PP Muhammadiyah khusus pembinaan masjid, dan berjalan setahun akhirnya ada lomba masjid nasional, sehingga saat ini banyak masjid yang kesetrum ya dengan provokasi saya, dengan apa ya, ru'yah-ru'yah takmir yang memang saya lebih provokatif gitu. Maka gelar saya di PP ya bukan profesor tapi provokator. Karena memprovokasi agar ngurus masjid itu serius gitu ya. Ini yang membuat saya Masya Allah bersyukur bergabung dengan Bang Gun, Ustadz Lukman, ya, Bang EN, Mas Kiki, Mas Arafah, Mas Bangun, dan semuanya yang hadir di sini, Masya Allah, ini adalah penggerak-penggerak masjid. Nah, semakin tahu dalil, tahu alasan, tahu strong way-nya itu akan semakin antusias. Dan yang saya rasakan, seperti yang disampaikan Ustadz Lukman, adalah ngurus masjid dapat apa gitu. Dan ternyata ya saya dapat semuanya gitu ya. Keliling Indonesia, sampai ke Eropa, sampai ya sekarang dimanapun ya sudah ada yang ngurus gitu ya. Berarti kan ya diurus sama Allah. Gitu. Jadi makmurkan masjid, dimakmurkan Allah, urus masjid akan diurus Allah. Itu masalah mindset gitu. Dan kemarin dari Jakarta juga ada marbot aplikasi yang kemarin lomba film itu juga termasuk saya diajak juga bergabung, beliau pengusaha, dan kayaknya pengen saya itu kayak Pak Kus gitu ya, menikmatin waktu 50 atau 45 tahun ke atas itu ya sudah mikirin akhirat saja gitu. Akhirnya sering main lah ke sini. Ini strong way-nya. Terus saat ini yang saya kembangkan, para Ustadz semuanya, kuncinya itu dari saya keliling itu ada 3 J. Jamaah, jamiah, jariah. Jamaah itu bagaimana menggerakkan orang ke masjid, gitu ya. Bagaimana Bang EN bisa menggerakkan 2.000 orang anak-anak muda ini kan butuh skill sendiri gitu. Nah, butuh teknik sendiri. Bagaimana kapal Munzalan bisa menginspirasi seluruh Indonesia untuk bersedekah beras. Ini kan jamaah. Jadi kuncinya dulu kalau di buku saya adalah di tata kelola manajemen SDM-nya, tata kelola masjidnya, sehingga sampai ide saya sekarang ditangkap sama Unismu, Universitas Muhammadiyah Makassar, itu bikin jurusan manajemen masjid untuk S2-nya, dan pertama kali sekolah kampus yang mengadakan S2 manajemen masjid. Karena saya diundang di sana, diundang Pak Rektor, saya presentasi, wah ini cocok, saya bikin kaprodi manajemen masjid. Akhirnya saya ikut kuliah betulan di sana. Kalau gelar saya MM itu kan marbot masjid. Nah sekarang saya ngambil S2 betul tentang manajemen masjid. Dan itu baru pertama kali di dunia untuk jurusan manajemen masjid. Ini sudah berjalan 6 bulan ya, saya kuliah online di sana. Nah, jamaah ini yang memang saya lihat bagaimana meng-create-nya gitu. Mulai saya di Gorontalo, belajar ke Al-Falah, gerakin subuhnya aja, MSQ itu memang saya jadikan resep untuk menggerakkan orang ke masjid. Bagaimana saya hadir di Mas Bangun ya, berbagi sayur, Masya Allah, berbagi hadiah kambing. Ini sangat luar biasa juga. Berarti apa? Jamaah dulu. Nah, dengan program-program apapun ya, bisa makan-makan, bisa pasar bahagia, berbagi beras, ada kajian, nah, imam apa sholat subuh, ini salah satu hal yang penting dulu adalah bagaimana menggerakkan orang ke masjid. Maka di buku saya di halaman awal itu Pak Jazir tugas takmir masjid mengkoordinasi, memobilisasi dan menggerakkan orang ke masjid. Nah ini makanya tadi yang sampaikan Bang Gun, sekolah-sekolah itu sangat mudah. Rektor tinggal memerintahkan seluruh guru bila duhur mohon semua aktivitas perkuliahannya diberhentikan dan pindah ke masjid. Saya bilang gitu supaya rektor kelak di akhirat itu mendapatkan banyak pahala gitu kalau saya bilang ke rektor. Dan sekarang dari praktekan di beberapa kampus Muhammadiyah. Jadi rektor punya otoritas, dosen punya otoritas untuk menggerakkan mahasiswanya ke masjid.
Nah, ini gambaran ya, ada punya otoritas itu penting. Yang kedua, jamiah baru tata kelola. Ya. Bagaimana manajemennya, bagaimana operasionalnya, bagaimana keuangan yang transparan, bagaimana mengatur tim SDM-nya. Nah, ini langkah kedua. Ini tahap awal ya. Kalau langsung menyusun SDM, biasanya masjid-masjid yang baru memulai startup itu biasanya agak berat. Maka nanti kalau Mas Ibra yang belajar juga ke Ismu Yaya dan Kapal Munjalan, Masya Allah, masjidnya kecil kan di Surabaya, di Kali Kepiting. Ya, Hmm. jamaahnya hanya muat 50 orang. Tapi dengar kabar sekarang sudah buka 3 masjid, buka di Pasuruan sama di Banyuwangi. Nah, termasuk masjid pedesaan saya disupport sama Mas Ibra. Ya, artinya apa? Kesabaran, butuh pengasuh. Ya. Hampir semua masjid ini saya lihat itu ada pengasuhnya semua. Kapal Hmm. Munjalan ada Kiai Lukman, ada di Ismu Yaya ada Bang Kiki sama Bang EN, dan kaderisasi berikutnya. Dan di mana Jogokarian ada Ustadz Jazir. Iya. Ya, hampir semua masjid yang tumbuh, kalau di Masjid Sejuta Pemuda ada Mas Anggi, di Masjid Baitul Huda ada Mas Fadli, di masjidnya Magelang ada Mas Bangun. Dan Bangun. hampir semua masjid yang saya keliling, saya kunjungi, ya, Mas Syahid ada di Kurit Langit. Berarti kuncinya juga harus ada pengasuh atau imam masjid kalau bisa. Imam masjid bukan imam sholat, tapi yang mengasuh umat. Ini gambarannya. Hmm. Pentingnya bahwa yang punya otoritas, yang punya apa ya pengambilan keputusan tertinggi, tidak terhalang oleh yayasan, tidak terhalang oleh takmir. Nah, ini saya banyak diundang masjid-masjid yang bentrok sesama takmir. Ya. Maka akan saya hadir dan saya ru'yah supaya menjadi satu. Ngurus masjid kok bentrok gitu ya. Jamiah, ya, tata kelola. Yang berikutnya adalah jariah, 3J. Nah, ini sebutnya Baitullah, ya, terusan tata kelola, operasional, sama Baitul Mal. Jariah itu Baitul Malnya. Yaitu bagaimana Qurannya dihidupkan, bagaimana fundraisingnya itu dihidupkan, ya, bagaimana infak untuk yatim, untuk duafa, wakaf dan lain sebagainya dihidupkan. Nah, jariahnya adalah amal soleh, bisa dikatakan begitu. Ini gambaran 3J saat ini yang saya apa ya sosialisasikan, ya, bisa dikatakan Baitullah, ya, Baitul Mal, ya, dan kalau yang Baitul Muamalah ini menyusul paling belakang. Sehingga dari 3J ini lebih ringan untuk mudah. Dan yang terpenting dari semua saya keliling adalah mindset takmirnya. Mungkin ini dulu aja pengantar ya. Bagaimana Masjid Gorontalo yang bukan seperti apa-apa saat ini menjadi luar biasa ya. Bahkan kemarin ada satu orang setiap 1 minggu ngasih 10 juta, ada yang ngasih rumah 350 juta, ada yang wakafkan apa mobil. Jadi apa yang dijalankan oleh Ustadz Lukman ini sekarang sudah hadir. Ternyata ketika serius ngurus masjid, Allah akan menggerakkan orang-orang baik. Dan mungkin ini yang fenomenal juga Ismu Yahya, bagaimana baru 4 tahun ini luar biasa lompatannya ya, eksponensial gitu ya. Sehingga sangat menginspirasi masjid-masjid yang lainnya. Dan sekarang sudah banyak menular ya. Di Semarang ada Mas Sono, ya, ada Mas Anggi, ada Baitul Huda dan sebagainya. Dan mungkin dampak dari kelas Masjid Beloner inilah akhirnya nyetrum kepada masjid-masjid yang lainnya. Terima kasih, ini saja. Jadi nggak usah banyak-banyak diskusi, mungkin lebih dalam, supaya nanti bisa saling memberikan masukan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah, Mas Nadi, eh, materinya tadi, apa poin-poin inti ya, poin-poin penting, tiga hal ya yang paling penting tadi untuk kita tingkatkan. Pertama dari sisi jamaah, kemudian jamiah dan jariah. Ini tiga ini bukan bukan itu saja ya, itu dulu ya Pak Kusnadi ya. Nah, ini, kalau Ustadz Kiki nanti ada waktunya, nanti insya Allah beliau sharing-sharing spesial. Jadi mungkin kita sharing-sharing saja sama Pak Kusnadi ya. Mungkin nanti teman-teman juga kalau pengen bertanya boleh ya langsung ya. Mumpung ini kesempatan spesial ya.
terbatas karena nggak ramai nih. Kalau Pak Kusnadi ngisi Zoom ramai nih. Ini kayak memang kita spesial Pak Kusnadi, keluarga-keluarga masjid aja nih. Nah, jadi sama intinya tadi itu memang kata kunci yang menurut saya penting tadi itu memang harus ada sosok ya Pak Kusnadi ya. Jadi eh, Sosok ya. apa ya, leadershipnya tadi nih. Nah, sebenarnya bahasanya tadi imam, pengasuh, pemimpin lah. Artinya inilah yang kemudian bisa apa ya, menjadi teladan lah di situ ya. Jadi ini enggak mesti juga dia harus ustadz ya Pak Kusnadi ya. Ya, betul, Jadi nggak harus Ustadz ya. dia Saya pokoknya jiwanya ekonomi tuh jiwa pertanian. mengasuh, peduli gitu. Pokoknya punya DNA itu lah ya, DNA kemasjidan lah pokoknya dia punya ketaatan, kepedulian, ya kan, kemandirian, bisa jadi dia pengusaha ya kan, bisa jadi pengasuh. Baik, mungkin saya buka dulu Pak Kusnadi. Dari perjalanan Pak Kusnadi nih udah keliling-keliling seluruh Indonesia itu. Selain mindset Pak Kus, mindset nih kayaknya memang ini udah masalah umum lah. Kalau saya lihat kadang-kadang itu tadi nggak bisa apa ya, masjid tuh apa, nggak boleh ribut, terus apalagi ya terlalu banyak apa ya otoritas tadi itu kayaknya itu kan apa, mindset ya, terkait dengan mindset. Apalagi Pak Gus yang paling apa eh krusial gitu, Hmm, atau yang paling baik. penting gitu di dalam hambat masjid ini mau bertumbuh gitu, mau makmur gitu Pak Gus Nadi. Anu, layanan, Oke. pelayanan. Jadi jiwa dari takmir masjid itu melayanin. Nah, ini rohnya apa gitu ya? Satu, Nabi Ibrahim itu, saya mendengarkan kisah teologi Al-Ma'un itu, Nabi Ibrahim itu siang atau seminggu sekali itu jalan 3 mil untuk mencari siapa? Mencari teman yang atau orang miskin yang dikasih makan. Jadi masjid makan-makan sudah tepat sekali. Bahkan Nabi Ibrahim itu dalam kisahnya ada tamu dipotongkan sapi. Dan Rasulullah ada tamu menjamu dipotongkan kambing. Maka ketika Ustadz Lukman datang yang kedua kali di Al-Falah, saya potongkan 2 ekor kambing. Ikut Artinya apa? sunnah, Ini pelayanan. Nah, pelayanan, melayani. melayanin roh dari teologi Al-Ma'un yang saya pelajari, itu kan yang peduli orang miskin dan ngasih apa yatim ya, perhatikan orang yatim dan ngasih makan orang miskin. Dan itu dipraktekkan dengan panti asuhan di Muhammadiyah itu dalam bentuk praktek. Nah, masjid ini hampir mayoritas saya lihat itu baru fokusnya di ritual, belum ke pelayanan. Sehingga yang sering disampaikan Pak Jazir, wajar orang mau males ke masjid. Masjid lantang mengumumkan banyak infak, tapi tetangga sebelah kelaparan dan tidak bisa bayar SPP, masjid tidak peduli. Nah, inilah eh, pelayanan ini yang terpenting sehingga bisa menyentuh orang itu mau bergerak ke masjid. Nah, kenapa Alpalah banyak orang yang nginep, banyak yang berkunjung? Ya karena kita layanin. Maka setiap Sabtu dan Ahad itu masa ya ratusan ribuan. Siapa yang datang, asal lapor kita kasih makan, khususnya hari Sabtu dan Ahad. Kalau hari-hari biasa kan untuk makan internal. Nah, pelayan dan menolong itulah implementasi dari teologi Al-Ma'un. Nah, itu bisa dipraktekkan di masjid. Coba kalau dilihat di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi, ketika buka puasa, itu orang berebut, memberikan pelayanan, sampai menarik ke tempatnya, ayo buka puasa di tempat saya. Bahkan saya tuh lewat, kadang tuh nangis ya di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi itu, Bapak ada susu, Bapak ada kue, Bapak, orang berebut kebaikan. Nah itu kan yang sering saya sampaikan, sentuh hatinya, maka akan menjadi milikmu selamanya. Sentuh hatinya jamaah, maka dia akan jatuh cinta ke masjid. Nah, ini maka di wa'id ja'alna masa batan linasi wa amna. Masjid tempat berkumpul dan tempat yang nyaman. Dengan dilayanan itulah akhirnya orang menjadi nyaman, menjadi tenang, menjadi senang untuk kangen ke masjid. Maka takmir masjid itu ya harus melayani. Maka udah betul kapal jalan dijemputnya pakai
Alfa, pakai Rubicon, kasih makan bubur. Itu tepat sekali. Ini adalah implementasi dari ayat Quran, tidak hanya sebatas Al-Quran dibaca, tapi dipraktekkan. Nah, setelah itu dilembagakan sebaiknya memang di organisasi tadi, di jamiah tadi ya, di Hmm. tata kelolanya diperbaiki tadi. Nah, dilayanin, dibahagiakan, digembirakan, akhirnya orang akhirnya, saya nyaman di masjid, saya cinta masjid. Nah, itulah masjid yang dirindukan. Pelayanan itu Bang Dun yang terpenting, sehingga kalau semua masjid melakukan hal yang seperti ini, insya Allah orang akan berbondong-bondong ke masjid. Jadi Terima kasih. kuncinya layanan apa implementasi dari Al-Maun itu ya, Pak Iya, Kusnadi ya. Jadi untuk apa masyarakat-masyarakat miskin ya kan. Nah, kalau misalnya miskin ya. eh, kadang-kadang kan gini ada dari mana uangnya gitu. Maksudnya kan. Nah, tanya tuh ke masjid aja ngos-ngosan cari cari infak. Kadang-kadang untuk infak apa untuk bayar apa khotib Jumat itu aja susah ya kan. Nah, itu gimana tuh? Uangnya nggak ada jadi Ya, ini mikirin. masalah klasik ya. Hampir Nah, semua tuh mindsetnya masalah uang. Maka kalau saya ditanya itu program dulu atau uang dulu, program dulu. Saya hampir beberapa masjid yang saya temenin itu nekat aja bikin program. Ya kayak Gorontalo itu, subuh tadinya nggak ada, hanya 60 jamaah. Setelah saya datang ke sana, udah bikin aja gerakan subuh, siapin, habis itu ada kopi Arab, ada masakan rebusan, ada bubur kacang hijau dan sebagainya. Dan sekarang jamaahnya 220 jamaah, dan sekarang donasi berebutan untuk ngasih makan sarapan pagi itu yang di Gorontalo. Artinya kan jauh ya, dan di sana kan masjidnya tadinya sepi gitu. Namanya masjidnya Al Mukorobin di sana. Saya juga mampir ke Mas siapa itu masjid Gorontalo yang peserta di bilioner. Ka'bah Ah, ya. Saya Mas. tidur di sana 2 malam. Nggak Hmm. nginep di hotel lagi, nginep di masjid. Ustadz Lukman katanya 2 malam di sini. Saya ngikutin Ustadz Lukman 2 malam juga di sini ya. Gitu. Coba beliau ceritanya, Ustadz siapa itu lupa ya. Ceritanya itu Ya dipecat ya dari, Gorontalo. diberhentikan dari pegawai negeri. Dan Oh. menangis bingung cari pekerjaan. Akhirnya cerita ke saya, dia ke Tanah Abang beli kain. Hanya berapa kilo dijual laku. Akhirnya belanja lagi laku. Nah, ketika Pak laku itu dia Juliansah, ngasih makan. Juliansah ya, Ya, Pak Juliansah. Juliansa, saya dijemput sama beliau. Ya, didampingin, dijamu dan sampai Masya Allah. Dari nol, dari minus, dari berhentikan dari pegawai negeri, Masya Allah. Sekarang istrinya, ini kalau kabarnya mau mundur dari pegawai negeri juga ngurus masjid. Dan Allah. saya datir di sana, yang diurus apa? Anak-anak yatim. Dan kemarin sudah bangun masjid sama tempat penginapan, tuh, sudah hampir 2 miliar. Nah ini kalau ditanya uangnya dari mana, urus agama Allah, nanti Allah akan urus. Nanti Allah yang akan menjadi sponsor, memilih orang-orang baik untuk digerakkan. Nah ketika saya datang di sana, dikumpulkan para donatur itu, waduh kayak selebriti semua, bajunya tuh keren-keren, mobil mewah semua. Nah itu di-create sama Mas Juliansa itu. Nah itu artinya akan jauh di sana ya, di Gorontalo, bisa. Asal ada masih di buminya Allah dan masih ada sinyal untuk WA dan Instagram, insya Allah nanti Allah akan gerakkan. Itu, jadi harus gerak dulu ya. Nanti akan ada keberkahan. Gitu katanya para kiai guru kita. Nanti setiap masjid ini akan keluar dengan keunikannya masing-masing nanti. Fokusnya dia Hei, kekhasannya. Baik, silakan Bapak Ibu, abang-abang. Izin bertanya. Nah, silakan. Halo. Mungkin ada hal-hal yang Ya, boleh sebutkan dari masjid mana, eh, daerah mana, Bapak. ya, dengan Hermanto dari Masjid Airnav Indonesia. Masjid. Masjid Airnav Indonesia di Tangerang. Kita di masjidnya itu berada di lingkungan kantor. Mhm. Eh, Tadi sempat disebut Masjid Kapal Bunzalan ya. Eh, Alhamdulillah sekitar setahun yang lalu kami penempatan di Pontianak itu
pernah berkunjung dan sholat di masjid tersebut. Ya, masjidnya unik, bersih, ya em, tidak terlalu luas sebetulnya, tapi memang benar-benar bersih dan info yang kami terima bahwa di sana itu kegiatan sosialnya cukup maju ya. Termasuk tadi yang disebutkan bahwa donaturnya itu memakai mobil-mobil yang cukup mewah. Ya, cuman kami belum pernah ngeliat karena itu biasanya sholat Jumat memakai jas rapi. Tapi kami kalau ketika saya di sana itu sholat maghrib dan isya biasanya. Em, apa namanya? Nah, ini berkaitan dengan em, masjid kami di Airnav Indonesia, masjid di lingkungan kantor. Nah, di lingkungan kantor ini, alhamdulillah banyak dibantu oleh perusahaan untuk pembiayaan utilitasnya, air, eh, listrik gitu. Namun kami juga punya program dari Dewan Kemakmuran Masjid itu membina anak yatim dan duafa 70 orang yang berada di sekitar kantor kami. Untuk pembinaan tersebut kami mengeluarkan biaya yang sekitar saat ini sekitar 20 jutaan itu di mendapat donasi dari karyawan-karyawan. Namun sebelumnya itu setelah digalang itu eh, donasi tersebut disetor dulu kepada Basnas. Kemudian dikembalikan kepada UPZ, UPZ diberikan kepada DKM. Nah, cuman sayangnya pemotongan itu agak lumayan sehingga ketika sebelum jika setelah dipotong dikembalikan kembali ke UPZ untuk disalurkan kegiatan sosialnya itu masih em, apa namanya ya masih berada di bawah kebutuhan minimal karena kami punya anak-anak yatim dan duafa rutin 70 orang anak itu. Sehingga kami sekarang mencoba mencari terus bagaimana menutupin kekurangan tersebut. Nah, bolehkah bisa diberikan saran-saran ini Ustadz untuk penggalian pencarian dana kembali hal tersebut? Karena di satu sisi karyawan tuh kadang menganggap bahwa karena ini adalah masjid di lingkungan kantor, jadi banyak terpenuhi dari dana kantor, tapi di satu sisi kami juga eh, masih kekurangan sebetulnya untuk pembinaan anak-anak yatim itu. Mohon saran-sarannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Oh. Ini Masjid Ernap Pusat ini, Pak Kusnadi. Kalau di Bone itu ada Bang Andi, ya kan? Hmm. Masjid Burj Al Istidlal. Itu Burju Istidlal itu, Bang Andi. Nah, Bang Andi ya kan? Eh, Insya eh. Allah. Jadi ini memang masjid kantor nih, Pak Kusnadi. Jadi Hmm. programnya berarti keluar juga ya untuk anak-anak yatim sebagainya. Mungkin Pak Kusnadi ada strategi atau apa tadi itu untuk me- menutupi kekurangan ya. Iya, meningkatkan, iya, penggalangan dana ini saya Oh. eh, agak-agak lumayan sih. Jadi sebelumnya ketika maksudnya memang karena kita harus menyetor ke Basnas itu, jadi agak Kalau sangat kalau nggak mempengaruhi disetor operasional. cukup Pak. Kalau nggak disetor ke Basnas. Oh, lebih dari cukup, Pak. Oh, Lebih dari berarti cukup. go aja Pak ke Basnas. Karena yang Apakah hal bilang aja kami mau salurkan ke sini gitu. Karena Hmm. beberapa itu kan sebenarnya nggak wajib ya sebenarnya. Nah, kan Pak Kusnadi ada ini iya, kalau Ya, Alpalah kan mungkin dengan apa Lajismu ya Pak Kusnadi ya. iya, Gimana Nazismu polanya? dan UMS ya, kampus Nah, UMS ya yang mensupport. polanya gimana tuh Pak Kusnadi? Di situ. Kalau masjid kantor sebetulnya dengan metode SPD bisa itu. Hmm. SPD itu datang ke kira-kira yang orang kantor sekitar yang memang punya jiwa dermawan dan apa eh, rajin ibadah gitu bisa dikunjungin, didatangi. Hmm. Contoh ya, kayak Mas Bangun ini, coba nanti cerita bagaimana Mas Bangun ini beli tanah, berapa Mas Bangun harganya? 2,5 tak.
2,5 M. 2,5. Terus saya ngisi di sana, coba SPD gitu ya. Itu betul dilakukan ya? Iya, Nah, terus dapatnya berapa? alhamdulillah lebih lah. Oh, Lebih butuh berapa lama? Udah sampai setahun. Nah, 2,5 miliar selesai. Ya, dan kita masih offline gitu loh. Masih Oh, yang paling gede satu orang berapa? ada itu ya 350-an juta. Satu orang. Ya, Masya Allah. Wah, Nah, itu SPD. Tengah malam berdoa kita qiyamulail. Ya Allah, semoga ibu atau bapak sebutkan namanya disehatkan sama Allah, diberkahi, bla 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 bla. Doakan terus. Kirim pas jam 3 malam voice note. Malaikat itu sangat menunggu doa-doa itu. Nah, insya Allah itu SPD. Di buku saya adalah spesialis pembaca doa. SPD, spesialis pembaca doa. Dan yang Doakan pas didoakan memang tahajud ya. orang yang punya duit dan dermawan. Siap, siap, siap. Berarti Iya, kalau dia direktur kita doakan direkturnya gitu ya, Bagus Nadi ya. iya, Kalau dia rektor kita doakan rektornya ya. iya, betul itu. Saya itu ada satu orang itu ya rutin ya bulan itu ya 50, 60, 20 depan masjid tuh yang tadinya nggak menjadi donatur. Saya kirim aja voice note-nya gitu. Nah, itu Bang Bangun itu udah, Mas Bangun udah praktek gitu ya. Mesti Mas Bangun ngasih royalti ke saya, oh, ilmu mahal itu. Ustadz, maaf itu tadi yang SPD, itu artinya SPD-nya dulu baru mengalir ya? Yang Ustadz jalani. Artinya kan eh, ketika kita spesifik kepada orang yang dermawan tersebut, Mm-mm. Ustadz mendoakannya setelah pemberian pertama kali, terus wah ini sepertinya potensi untuk menjadi donatur yang tetap atau akhirnya SPD gitu, atau SPD-nya dulu. Ada beberapa macam yang teman dekat sudah sering diskusi ya kita kirim, tapi yang belum pernah jadi donatur pun pernah saya kirim orang Jogja kayak Mas siapa Cukur itu siapa itu? oh Pak Aris, Pak Aris. Pak Ari itu kemarin ngasih umroh, ngasih 9 juta, rutin ya 5 juta. Itu sering dia doakan aja, jarang-jarang saya kunjungin, saya kasih ya kirim hadiah, ayam, roti, Tetap tetap gitu. tulus ya Pak Kusnadi. Ya, Tulus. Tetap doanya tuh tulus gitu ya. oh Bukan tulus ya betul. bukan Dan bukan untuk modus-modus oh tertentu bukan, gitu ya. Tapi ya tulus gitu. betul. Ya, Dan itu anu kok bisa dirasakan apa ya energinya gitu ya. Kita ya, betul-betul ya mendoakan begitu. doakan. Kalau Hmm, nanti masalah apa hadiah dan sebagainya itu semua bonus Pak Kusnadi ya. betul. Nah, Iya, itu. Insya Allah. Ya, Jadi itu trik Siap, Pak itu Irmanto ya, tipnya lakukan mana lucu. SPD-nya? silakan Siap. Iya, dipraktekkan ya. Nanti Praktekkan. boleh iya, nanti iya, nanti iya, lapor ke Mas Andi. Pak. iya, iya, siap, siap. Insya Ya, Allah kalau itu SPD. teknik itu kalau tim punya tim media ya belajar sama yang Ya. jago media berarti kegiatannya diliput, diupload, bikin Instagram itu media lebih luas lagi. Cari Hmm. masjid-masjid yang miliaran itu dari Instagram saja. Kalau di Semarang itu pakai Facebook beriklan itu Mas Sono gitu ya. Monggo Hmm. mau cari yang mana gitu. Kalau ada tim media liput kegiatannya, programnya Hmm. di-share secara umum, maka akan didengar oleh banyak orang. Insya Allah. Baik, insya Allah kita sebenarnya sampai pukul 9 nih, insya Allah Pak Kusnadi. Tapi ini kasih Siap, kesempatan satu lagi Pak Kusnadi. Ada siap. yang Yes. tanya, silakan. Ini ada yang raise hand. Nanti setelah itu kita sharing-sharing santai. Dari mana, masjid mana Pak Imam? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Salam. wabarakatuh. Apanya moderator Ustadz Nanti saya Imam Nurjaya dari Makassar juga. Oh, Kebetulan dari Bang Andi juga, tapi pernah ketemu juga sama Ustadz di Masjid Ikhtiar Perumahan Dosen. oh Divisi. ya. Subuh itu ya? Ya, betul. Ustadz. Buka juga pemikiran saya sejak tempo hari. Kami juga membaca-baca bukunya Ustadz.
dan kadang dapat potongan-potongan video ataupun YouTube dari Ustadz. Namun dari saya kebetulan berarti ada di 2 masjid. Satu tadi di Ikhtiar Firdaus, satu karena dikasih sama Bang Andi ini kami baru untuk menggalakkan tidak salah kurang lebih 1 bulan terakhir masjid baru perumahan di Citraland. Uniknya di Masjid Ikhtiar ini karena mungkin sudah lama, isinya pun prof-prof juga, tapi dari pola pikir mereka mungkin yang kolot, tapi dari berkat isi pola pikir yang Ustadz berikan, lambat laun terkini mulai beralih kepada pelayanan, Ustadz. Bagus. Meskipun kita punya masjid tempo hari, terhambat dia punya pembangunan yang seharusnya kebutuhannya 12 miliar, mandek di 1 miliar 2 miliar, akhirnya kerangka jadi dari 3 lantai baru 1 lantai dipakai. Udah 2 tahun atau 3 tahun terakhir masih begitu, tapi bergeraknya terakhir dalam bidang pelayanan. Jadi dia bahkan bekerja sama dengan Unhas untuk medical check up, ya, jadi medical check up, kemudian yang buka puasa apa semua itu dilakukan. Nah, yang di situ saya tidak terdominan karena termasuk daripada kaum mudanya, Ustaz. Nah, di masjid yang ini, alhamdulillahnya masjidnya bagus. Kita tahu Citraland yang Ciputra yang punya. Alhamdulillah dibuka masjid langsung mungkin seharga 4 miliar kalau nggak salah, kalau besar begitu dia punya lahan bangunan. Tapi orang-orang yang memang langsung aktif ke dalam ini anak-anak muda, ya, kemudian ada juga orang tuanya kita tempatkan sebagai penasehat. Namun saya coba untuk mempresentasikan isi pikiran saya yang membawa isi pola pikir daripada Ustadz. Ya, memang pertama disambut baik dengan kalimat penerimaan, tapi implementasinya sangat sulit karena kebanyakan dari teman-teman bukan saja untuk yang golongan tua, Ustadz, dari yang muda bilang sepertinya susah ini, sepertinya susah ini, sepertinya susah ini. Itu secara yang dikatakan dan itu yang menjadi hambatan. Jadi saya meminta kepada Ustadz kiranya bagaimana termasuk yang masjid yang baru ini agar pengurus terutama yang pemuda satu tidak panas-panas. Kasarnya orang bilang biasa di sini panas-panas teh ayam. Nah, jadi mungkin sebelum pertama bagus kerjanya, lambat laun hilang-hilang semua. Yang kedua, untuk mempertahankan pola pikir yang kami bawa daripada isi pikiran Ustadz untuk persisten begitu, karena kan pasti ada resistensi, ya, karena rata-rata ikut kebudayaan atau referensi yang sudah ada, masjid itu yang begini. Lebih diutamakan saya lihat untuk pembangunannya kemarin-kemarin ini, ya, secara pribadi saya lihat ketimbang fungsionalnya atau pelayanan yang kita maksudkan, sehingga kadang saya merasa ide saya yang saya bawa ditolak untuk sementara. Itu yang saya mau tanyakan ke Ustadz, bagaimana tidak futur lah, ya, dalam keadaan secara kepengurusan. Yang kedua, bagaimana untuk menyampaikan persisten dengan ide yang bisa disampaikan. Itu mungkin Ustadz. Syukran jazakallah khairan. Mas Imam sebagai apa? Di masjid yang baru wakil ketua, di masjid itu kepengurusan kalau tidak salah di dakwah, tapi kami baru lagi kembali ke sini. Ini bukan masjid yang para profesor, para rektor itu, ya? Kalau yang Masjid Ikhtiar itu tetap yang saya cerita tadi, itu yang baru di Citraland itu rata-rata pengusaha, saya lihat. Tapi masjid perumahan juga. Oke, ya harus diskusi dulu, Mas. Diskusi sesama takmir untuk bagaimana merumuskan masjid ini. Kalau wakil ketua bisa punya otoritas, lebih bagus. Atau dengan halus, itu saya mendampingi masjid Takwa Pecing. Takmirnya tidak mensupport, tidak mendukung, yang penting boleh dimakmurkan, boleh digerakkan, nah itu bagus. Akhirnya Mas Arvita sama Bugi, dia bergerak sendiri tanpa izin takmir, yang penting masjidnya boleh dimakmurkan. Nah, akhirnya masjidnya makmur, infak nggak usah minta masjid, bikin cari infak sendiri, dan sekarang akhirnya takmirnya menyerahkan diri. Nah, itu juga cara akuisisi takmir masjid. Itu secara halus. Ini juga terjadi di Sukoharjo nih, besok tanggal 18 saya minta hadir juga.
diakuisisi, dibiaya sendiri, carikan pengusaha, nggak minta ke masjid, nggak usah ngasih dana ke apa-apa, cari imam digaji sendiri, cari pegawai gaji sendiri dari pengusaha. Nah, ini juga asik, seru juga. Ini lama-lama nanti akan nyerah sih. Silakan aja uangnya disimpan untuk apa gitu. Saya biasanya begitu memprovokasinya. Ini secara akuisisi. Tapi kalau punya otoritas itu hal penting. Punya otoritas, bisa mengambilkan keputusan, itu akan lebih mudah. Selama nggak punya otoritas, mentok dan sering dihambat itu akan ya nggak bisa optimal gitu. Gitu, yang penting diskusi dulu, ngobrol, ide, sharing. Nah, kalau perlu kurang puas ya nanti WA saya yang mungkin pemikirannya yang masih menghambat dan sebagainya. Yang masih fokusnya di pembangunan masjid dan lain sebagainya. Fokusnya di situ kan biasanya. Iya, Biasa betul. itu, butuh kesabaran. Yang penting Mas Imam istiqomah, rajin itu. Kalau perlu ngepel masjid, bersihkan toilet, dan lama-lama akan, udah kamu aja yang ngurus masjid. Gitu ya Mas. Ya, Ustaz. Saya kurang, Ustaz. Ya. Saya sering ke Makassar kok. Saya dikontrak sama Pemkot Makassar sudah 3 tahun ini. Sekarang Masya Allah. memilih 20 masjid. Kemarin kan dari Malino. Ya, ini Oh, iya. dari Goa ya, Mas Ari ikut ya, kalau nggak salah. Ya, kemarin di Malino, terus sebelumnya 2 minggu di Kota Makassar. Mas Ari ikut ya di Goa, Mas Ari Daeng. Ini nanti pas ke Makassar boleh diundang eh, Pak Imam. Ya, nanti kalau ke Makassar lagi WA saya, Dan Mas Imam. nanti di Rukiah. Nah, biru ya. Itu, Siap. Bang Gun. Siap. Pak Kusnadi, makasih banyak Bapak Ibu sekalian Hmm. karena memang apa kita sampai pukul 9 ya. Insya Allah nanti bisa diskusi lagi. Setelah ini nanti bisa saling sharing-sharing ya, insya Allah. Karena Pak Kusnadi mungkin ada agenda berikutnya. Makasih banyak Pak Kusnadi atas Siap. ilmunya. Insya Allah sehat selalu, berkah selalu. Amin, Semoga amin, amin. senantiasa dalam lindungan dan kasih sayang Allah. Mudah-mudahan bisa terus menginspirasi kita-kita semuanya untuk memakmurkan masjid-masjid Allah, Pak Kusnadi. Berkah Amin, selalu amin, amin, amin. di jazakallah. Ya, aku. Oke, izin ya, saya pamit dulu ya. Siap, Pak Kusnadi. Yo, Lanjut. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Masya Allah. Tadi Bapak Ibu sekalian, ada beberapa yang ingin bertanya ya. Nanti mudah-mudahan bisa dijawab juga nih, karena ada Pak guru-guru kita yang lain juga nih. Ada Bang Kiki, Bang Huda, ada Pak Bangun ya, Insya Allah yang juga sudah apa istiqomah ya, memakmurkan masjid-masjid Allah. Tadi Pak Supriyadi nanya apa bedanya ya pengasuh sama takmir. Pengasuh punya otoritas tinggi. Sebenarnya itu hanya penamaan sebenarnya Pak Kusnadi. Jadi yang penting kita punya otoritas gitu. Nah, kalau ada yang pakai nama pengasuh seperti itu. Kalau di Masjid Al-Falah Sragen tidak bukan pengasuh, tapi takmir gitu kan. Tapi intinya apa dia punya otoritas tertinggi gitu. Apapun sebutan namanya ya. Nah, maka pengasuh ini kan maksudnya jiwa-jiwa mengasuh gitu. Dia bisa jadi punya posisi, jabatan ya kan, atau bukan tidak ada jabatan tapi punya pengaruh di situ. Nah, jadi sebenarnya hanya penyebutan saja. Maka siapa otoritas tertinggi nih di sini? Maka kalau di masjid ya takmir seperti itu kan, yang punya otoritas tertinggi di situ. Nah, kalau ada di atasnya lagi, nah, jadikan dia pengasuh tadi ya, doakan, ya kan? Nah, di situ. Maka sebenarnya kalau bahasanya tadi Pak Kusnadi, kalau masjid kita masih otoritasnya masih terbatas, masih tergantung ada otoritas yang lebih tinggi, ya itu memang tadi akan susah ya kan? Kenapa? Kalau mau buat kegiatan, ya kan? Harus nanya apa? Apa pejabatnya atau pimpinan dan sebagainya. Maka di sini kita perlu memperjelas gitu otoritasnya. Maka di sini apa clearkan dulu di situ. Nah, kalau memang sebatas itu ya tadi, maka kita hanya menjalankan program-program yang tadi sesuai dengan arahan
pimpinan kita. Nah, sambil pelan-pelan kita mengubah, atau kalau memang kita bisa tadi mempengaruhi mindsetnya seperti itu. Nah, kalau tadi kan pelan-pelan lah kita, akhirnya kan kalau pimpinan kemudian ngelihat, ini kayaknya masjidnya berkembang nih, ya udah, pokoknya saya percaya. Itu kan awalnya. Jadi dulu Pak Kusnadi juga ketika jadi takmir kan juga terbatas ya. Hampir, kalau saya baca, bukan, beliau pernah cerita ya, sempat 1 tahun itu sempat ya mau keluar juga ya, menyerah seperti itu kan. Kenapa? Dibatasi gitu kan. Walaupun beliau takmir waktu itu. Nah, tapi dengan kesabaran ya, keistiqomahan ya. Mungkin nanti Pak Bangun juga bisa cerita gimana otoritas itu juga penting ya Pak Bangun ya. Gimana memulai Masjid Khairul Ummah ya kan. Mungkin awalnya tidak dipercaya. Nah, jadi kita membangun apa? Kredibilitas dulu tadi nih. Nah, maka di situ apapun posisi kita ya, orang akan menganggap kita inilah pengasuh di masjid gitu kan. Nah, maka mengambil peran di sini. Nah, itu penamaan saja sebenarnya. Maka ketika otoritas sudah clear, maka di Munzalan namanya pengasuh ya kan. Di Ismu Yahya ada pengasuh ya kan, atau pimpinan. Nah, Pak Bangun di Masjid Khairul Rumah ya pengasuh ya kan. Karena ngasuh benar gitu di masjid. Nah, tapi kalau mungkin di luar ya kita sebut saja ketua takmir atau apa, atau di pejabat, karena istilah-istilah pengasuh ini kan tidak familiar ya, mungkin di perusahaan ataupun mungkin di banyak tempat ya seperti itu. Itu mungkin Pak Supriyadi yang bisa saya makan. Pak Bangun, ada mau ditambahkan Pak Bangun terkait otoritas, gimana Pak Bangun akhirnya punya otoritas penuh gitu di Khairul Ummah? Ya, sebenarnya kan gini, kita kalau di PMB itu kan pengasuh itu juga apa ya, ayah sip ya yang Iya, benar-benar iya, iya, uh, ayah sip. yang benar-benar melekat sampai hari ini dan alhamdulillah sudah bisa memahami. Itu ketika kita mengasuh, menganggap jamaah ini adalah merupakan anak-anak kita, dan ketika orang tua memberi makan pada anak itu kan tidak ada alasan, oh tidak punya uang, oh ini tidak ada kan gitu. Tapi yang orang tua itu yang namanya memberi makan anak kan, ada nggak ada, anak itu nggak perlu tahu, yang penting kasih makan kan gitu. Insya Allah kalau sudah seperti itu ya nanti, meskipun kadang kita program itu misalkan ada dari pondok, bangun izin kita mau ujian tasmik di Masjid Khairul Rumah, dah kita meskipun kita nggak ada uang, tapi kita ya bereslah nanti untuk akomodasi makan dari masjid. Ya alhamdulillah ada sejauh ini juga enggak, karena kita punya keyakinan yang namanya jamaah itu adalah anak-anak kita, dan setiap makhluk di bumi ini kan pasti punya rezekinya sendiri-sendiri kan gitu. Jadi yang datang ke masjid itu sudah pasti bawa rezeki kan gitu. Kita hanya sebagai jembatan amal soleh saja kan gitu. Makanya kita banyak sekali program-program yang kita jalankan itu kadang eh, teman-teman pun bingung mengikuti pola pikir kita kan. Lah ono duit kok Pak Duitnya Bangun dari Pak Temen. mana? Terus tadi Pak Bangun dapat 2,5 miliar dari mana? Ya kan? Yang penting kan hari ini sama kita ketika menjadi takmir, pengasuh masjid itu hanya harus apa ya, harus punya mental kaya kan. Ustaz Rahman selalu menyampaikan begitu, harus punya mental kaya, dan jangan sampailah kita itu ada orang datang kelihatan orang kaya, kita tahu Pak silahkan berinfak bersedekah di tempat kami ya, jangan sampai. Tapi yang kita lakukan adalah ketika ada tamu apalagi orang tidak kenal, ya kita kasih stiker, kita kasih muk gitu ya, apa yang diajarkan di menjalani ya kita praktekkan ya. Alhamdulillah orang itu justru ketika kita itu memberi, mereka tanpa kita minta pun pasti mengasih. Tapi kalau misalkan kita bermental miskin, ada kelihatan ada orang kaya, kita minta, mereka itu mungkin awalnya itu ingin ngasih, tapi karena kita itu minta, akhirnya orang nggak jadi ngasih. Kalau orang Jawa itu merwiro gitu. Ya, Allah, jadi, siap. Jadi ya apa? Menghadirkan eh, apa? Sosok ini ya sebagai pengasuh tadi, kita ibaratnya seperti bagaimana kita dalam keluarga itu menjadi ayah gitu Pak Bangun ya. Artinya ya betul. gimana jadi ayah ya yang memang berjuang ya kan, apa eh nggak akan ini kan, benar-benar kita
berusaha ya untuk memakmurkan keluarga kita. Maka masjid itu maka ada MKM ya, Masjid Keluarga Masyarakat. Jadi di masjid itu kita apa masjid sebagai tempatnya kan, maka keluarga ini juga sebagai apa contohnya pola kita membangun masjid ini memang harus bagaimana kayak sebuah keluarga ya Pak Bangun ya, Ya, kebersamaan betul. ya kan. Nah, jadi bukan atas apa ya bos atau anak buah seperti itu ya Pak Bangun ya, tapi Ya, benar-benar betul. kayak kita sayang gitu ya kan. Nah, barulah kita kemudian bisa ngasuh masyarakatnya kan, masyarakat yang semakin lebih besar tadi. Jadi ini apa strategi-strategi ya Bapak Ibu sekalian dalam kita memakmurkan masjid insyaallah. Itu mungkin tadi ada yang pengen bertanya lagi karena tadi belum sempat. Mungkin Pak Suhaidin dari ini. Mohon maaf Pak. Ada yang mau ditanyakan Pak Suhaidin dari Masjid. Ah, ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Masjid An-Nahal, BPS 2, Makassar. Oh, oke. Iya. BPS itu apa Bu, Pak? BPS, Bumi Permata Sudiang 2. Oh, perumahan ya? Iya, betul. Oke. Jadi kebetulan juga kami punya masjid ini sudah agak lama dibangun. Itu mulai dari 2017. Memang 2 lantai sampai sekarang masih tahap finishing di dinding luar, dinding luar. Kalau di dalam sudah diselesai tehel sama lantai 2. Jadi di luarnya lagi nih yang finishingnya di luar. Itu agak lama. Jadi terkait tadi dengan eh, masjid itu sebagai pelayan, artinya bisa juga melayani masyarakat. eh, itu yang jadi masalahnya karena pembangunannya masih sementara. Ini sudah berapa tahun ya? Dari 2017, kurang lebih 5 tahun ya lebih. Nah, itu yang jadi kendala. Dan tapi ya alhamdulillah kita juga masih istilahnya kalau ada masyarakat di sekitar yang istilahnya kena musibah, apakah itu meninggal atau sakit, eh, terutama di jamaah kalau ada yang sakit, nah itu ada sedikit lah kita kasih, walaupun kita ini sedang membangun itu. Nah, itu tadi bahwa pelayanan di dalam masyarakat itu ya harus kita laksanakan, tapi ya dengan itu karena sementara membangun jadi ya agak susah juga. Jadi itu bagaimana itu solusinya itu eh, masalah di dalam pelayanannya itu solusinya itu. Sedangkan kita ini masih sementara membangun. Kemudian dari pengurus juga ya itu juga di mana-mana masjid itu ya kadang pengurusnya itu ada juga yang istilahnya mau menang sendiri, istilahnya dia apa yang dia bilang dia yang mau diikuti ya ini juga yang jadi kendala. Jadi saya sudah ada beberapa masjid saya tempati, itu yang masalah di situ, selalu ada masalahnya di dalam kepengurusan itu. Iya, itu. Jadi bagaimana solusinya itu untuk di dalam apa namanya
panitia itu bagaimana supaya tetap tetap sesuai dengan apa yang kita ingin, apa yang kita programkan itu. Nah, itu salah satu kendala itu. Nah, sekira itu saja Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Suhaidin Simpau ya dari Iya, Makassar. iya, Insya Allah. Jadi belum jadi masjidnya, tapi gimana pelayanannya? Jadi memang iya, kalau boleh sharing ya Pak ya. Jadi memang iya, apa? Memang bangun masjid tuh memang ini udah apa ya? Jadi mindset kita nih Pak harusnya, bukan 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 fisiknya sebenarnya. Nah, jadi iya, itu dulu itu. Jadi bukan fisiknya. Jadi yang mau kita bangun ini kan manusianya. Jadi masjid itu bukan beton dan besi, tapi fungsi dan kontribusinya. Jadi sebenarnya nggak masalah karena banyak sekali nih Pak masjid-masjid yang belum jadi tapi sudah tetap iya, jalan gitu kontribusinya. Jadi nggak ada alasan kita baru mau bangun masjid nih perlu. Jadi yang perlu dipikirkan tuh manusianya sebenarnya. Karena iya, kalau orang lapar nih kadang-kadang aneh nih Pak. Misalnya oh nih kayaknya kita harus bangun WC-nya dulu nih. Padahal itu orang yang apa? Jadi ditunda nih kegiatan-kegiatan ini pernah. Jadi TPA-nya kita tunda dulu karena kita mau fokus WC. iya, Jadi kayak apa? Membandingkan manusia yang mau belajar ini dengan fisik iya, WC ini. Padahal sebenarnya ya itu tadi kalau misalnya apa takmirnya ya kan tadi udah disampaikan Pak Kusnadi kan yakin bahwa ini kalau kita apa fokus sama manusianya yaitu yang lain-lain juga akan jalan seperti itu. Ini yang kadang-kadang kita gitu karena mau fokus fisik jadi akhirnya layanan enggak apa diperhatikan. Justru fokus saja Pak sama layanan. Masalah masjid atau jadi orang akan melihat masjidnya aja belum jadi tapi makmur kok ramai iya, terus jamaahnya. Karena kalau nanti jadi pun siapa yang meramaikan? Nah, makanya di sini programnya itu harus jalan. Jadi programnya dulu nih. Nah, bukan uangnya dulu kalau Pak Kusna dibilang tadi. Jadi buat saja program Pak, TPA-nya tetap jalan. Disitulah nanti orang akan lihat masih di foto ya kan, ini TPA kami ya kan, nah, dengan kondisi masjid yang belum jadi ya kan. Nah, kemudian iya, apalagi ada pengajian besar-besar banyak, tapi masjidnya belum jadi. Nah, jadi jangan fokus ke fisik saja, Pak. Kita mau renov akhirnya program nggak jalan. Justru buat programnya, ya kan, insya Allah nanti apa masjidnya ini akan terbangun. Karena apa yang mau kita cari di sini adalah manusia-manusianya, ya kan. Orang-orangnya dulu nih yang mau memamurkannya. Sama tadi takmir nih harus kompak dulu, Pak. Harus sevisi, sepemahaman. Kalau Bapak tadi bilang ada mau menang sendiri ada apa berarti belum ini nih masih belum satu frekuensi nih. Nah, karena di masjid itu kita harus nah itu tadi di masjid ini bukan apa orang suci semua nih ya kan justru kita pengen mensucikan diri kan Pak karena iya, apa biasanya kalau udah ke masjid terus mulai biasanya kita ngerasa aku nih udah soleh nih udah sering ke masjid dan sebagainya. Justru kita ke masjid ini pengen pengen terus belajar, pengen terus memperbaiki diri. Jadi di situ kalau semua orang paham ya kan, paling untuk maka berlomba-lomba, ndak ada istilah apa? Justru kalau ada kebaikan di situ malah disupport. Ini kadang-kadang kita ini kan mau buat baik pas ada aja yang jatuh kan kadang-kadang orang-orang dekat kita gitu. Ngapain melakukan itu gini. Jadi kalau ada kebaikan ya kan nah kita support nah, karena sama udah satu frekuensi ini. Nah, jadi itu Pak Swaidin jadi fokus bagaimana tetap program layanan jalan kalau memang bisa anak yatim ditambah justru lagi membangun itulah kita perlu pertolongan Allah ya kan masjid ini kan milik Allah. Nah, iya, ada kita kita ndak bantu pun insya Allah akan terbangun ya Pak bangun ya. Jadi ada ndak ada kita tuh insya Allah masjid ini jadi. Nah, tapi kan kita yang perlu nih sebenarnya. Kita yang perlu masjid ini. Justru kita
Kita yang perlu nih, harus ada nama kita di sini nih, harus ada yang nyumbang. Jadi kalau kita pergi terus digantikan sama orang lain, kita nggak, ya kita yang rugi sebenarnya. Nah, jadi sebenarnya tetap fokus sama program layanan dan sebagainya, Pak. Jadi jangan sampai dengan alasan fisik dan sebagainya malah kita nggak fokus sama layanan tadi. Karena masjid itu fungsi dan kontribusinya yang penting. Insya Allah, Ya, mudah-mudahan kita sama-sama ya, belajar Pak Suhaidin untuk terus ya, apa ya, memperbaiki, memakmurkan masjid-masjid Allah ini, insya Allah. ya. Alhamdulillah di kami punya masjid ini ada juga TPA yang sedang berjalan juga. Kemudian kajian juga itu 2 kali seminggu itu ada kajian sedang berjalan juga. Alhamdulillah kita Alhamdulillah. sedang memprogramkan juga itu. Iya. Alhamdulillah. Itu juga ada masalahnya, ada masalahnya juga. Kan kita itu membuat semacam donatur pembangunan masjid. Cuman awal-awalnya itu kan ada 2 tahun mungkin berjalan itu masih lancar. Akhirnya masuk 3 tahun, 4 tahun itu sudah banyak yang eh, tidak mengisi lagi begitu ya, mendasar atau apa namanya. Jadi berkurang lah begitu. izin menyambung. Nah, siap, Iya. Pak Wan. Nah, itu pun beberapa waktu yang lalu kita mengawali membangun Masjid Khairumah itu kan kita pembebasan tanah, juga pembangunan masjidnya. Dan Qadarullah kan kita bertemu dengan Yai Kusnadi di Sleman itu. Dia menyampaikan, perbanyak aja programnya Pak Bangun. Nanti insya Allah tanahnya lunas, bangunannya jadi. Ya awalnya kita berontak kan gitu. Oh, gitu kan gitu. Tapi kita akan berusaha samina wa ta'na. Dan alhamdulillah justru ketika kita bingung bagaimana kita cari dana itu ya dengan kita itu apa bikin program itu justru tahu-tahu itu tanah lunas, bangunan selesai dan hari ini nyun sewu. Kadang kita sudah punya donatur, tapi kita kurang memelihara donatur. Donatur itu kan jangan sampailah kita itu minta-minta pertama satu, kemudian jangan kita acukan sesekali lah takmir atau pengurus masjid itu jamaah terutama donatur itu kita ngasih apalah entah itu ingkung atau nanti kasih souvenir dan lain sebagainya. Itulah yang akan menjaga keistiqomahan para donatur itu yang awalnya mungkin hanya ngasih 100.000 bisa ngasih jutaan, bisa ngasih puluhan bahkan ratusan sampai miliaran itu karena ketika kita itu ada ikatan silaturahmi, ada chemistry antara pengurus masjid dan donatur kan gitu. Dan hari ini kan mindset pengurus itu ingin dapat terus dari donatur, tapi kita lupa untuk menjaga mereka dan mereka sedangkan kita kadang cuma hanya gara-gara ngasih gelas atau mungkin souvenir atau termasuk kita kan juga ini bikin tas dan sebagainya itu karena kita ingin memberikan gitu ya namanya ya alhamdulillah sejauh ini justru semakin kita bertambah tahun itu ya alhamdulillah yang bersama itu semakin senang gitu loh ketika punya rezeki kan gitu. Tapi ya itu kita selalu mendoakan seperti yang disampaikan Yai Kusnadi itu jadi tiap malam itu setelah selesai Qiyamul Lail saya kadang secara bergiliran jamaah itu kita doakan. Kadang mereka balasnya bukan pakai ucapan terima kasih tapi kadang balasnya pakai ditransfer dan lain sebagainya. Jadi insya Allah ketika kita itu memperhatikan para donatur itu, insya Allah tanpa kita minta pun mereka akan terus membersamai kita dan kadang malah mengajak orang yang semula tidak kenal dengan kita. Termasuk ketika kita itu kebingungan itu justru malah kita gencar itu untuk membantu masjid-masjid lain. Termasuk hari ini kan kita kurang lebih 50 masjid dan musola kita cari yang pelosok-pelosok itu tiap bulannya itu kita cover untuk biaya listriknya. Kemudian kita sedekah Jumat keliling dari masjid ke masjid itu. Nah kalau mungkin secara logika, masjidnya saja masih banyak kebutuhan, tapi kok mau ngurusin masjid lain. Nah, kan sebenarnya masjid
semua masjid itu kan milik Allah kan gitu. Nah, ketika kita bantu masjid lain mungkin yang notabene lebih kecil daripada masjid kita dan lebih itu kan, insya Allah Allah kan nanti yang akan mendatangkan uh, orang yang akan kita yang akan bersama membangun, dan jangan lagi ya kita itu fokus sama bangunannya gitu. Kalau kita fokus sama programnya, bangunannya Allah yang akan menghadirkan. Iya. Ya, kebetulan juga ada masjid kecil di kantor juga, itu juga sementara kita Apa ini ilmu di pelatihan masjid seperti ini ibaratnya gini, ini kan ilmu. Nah, kalau kita nggak praktekkan nggak asik, masuk. Nah, Iya. kan dipraktekkan itu asik kan gitu. Masa belajar resep makan kok tidak masakan nggak asik, belajar Iya. ilmu dan kok nggak dipraktekkan ya nggak asik, nggak bisa merasakan. Jadi mungkin mulus ya Pak Bangun ya. Iya, Jalannya ada berliku-liku, tapi yang membedakan tuh kita respon kita Pak. iya Jadi kita betul. udah paham. Jadi seorang pemimpin tuh ya tadi dia akan cari solusi ya kan. Jadi bukan fokus sama masalahnya, tapi gimana nih solusinya nih. Nah, insya Allah. Salah satunya tadi ya kita perlu apa ya ide-ide, kemudian apa ya kayak ilham gitu ya. Ya tadi yang ngasih ide, yang ngasih ilham tuh ya dengan kita apa doa, kemudian kita minta sama Allah ya. Saya yakin nih Pak Bangun ide-ide yang di luar apa kata orang tuh di luar nalar itu kan Iya, susah mau dijelaskan ya iya. Tidak bisa dijalankan dengan kata-kata. karena tadi karena kita apa lewat ketaatan ya kan kesabaran dan sebagainya jadi terus berproses itu Pak Sohidin jadi insya Allah ya kan eh, kalau ada niat ada jalan nah intinya seperti itulah Pak jadi kita nggak hanya fokus sama masalahnya tapi kita cari apa solusi-solusinya karena memang kita ini pelayan nah kita ini pelayan ya pelayannya rumah Allah ya kan maka kita suka-suka Allah nih kita ketika ada orang yang apa datang dengan masalah dan sebagainya berarti itu kita sedang apa eh, kita diminta untuk menjadi wasilah ya kan untuk bisa menyelesaikan masalah orang seberang karena kita dipilih seperti itu Alhamdulillah jadi insya Allah Pak Suhaidin jadi eh, ini kita sharing-sharing Pak Suhaidin mudah-mudahan nanti bisa dapat solusinya insya Allah. Ini tadi dari Pak Bangun ya. Masya Allah ini berproses ya Pak Bangun ya. Bukan hasilnya nih tapi terus berproses lah bertahun-tahun juga. Nih kita malu nih juga nih karena masih baru nih. Masih baru kayak Pak Kusnadi itu kan setahun juga sempat ya menyerah lah ya. Iya, ya, Karena betul. tidak didukung oleh yang lain kan merasa sendirian ya. Tapi alhamdulillah kata orang beliau istiqomah sabar ya. Alhamdulillah sekarang beliau mendapatkan kata bahasanya tadi itu semuanya didapat dari beliau keberkahannya tadi insya Allah. Nah, jadi yang masih mungkin baru seminggu atau baru berapa tahun ya itu masih masih awal lah ya insya Allah. Nah, ini berarti kita masih disuruh terus belajar nih masih terus kita belajar belajar insya Allah. Selama masih dipercaya mudah-mudahan kita terus bisa memaksimalkan itu. Jadi apa? Bukan mengeluh ya, bukan mengeluh nih bahasanya, tapi kita apa? Mencari solusi yang terbaik, insya Allah. Nah, setiap masjid pasti ada apa ya? Kendalanya, bukan masalah lah, tapi kendala atau tantangan ya, atau juga ujian. Tapi itu disitulah mungkin kata Pak Bangun tadi itu indahnya ya kan? Iya, Kalau betul. Iya. cuma makan aja terus, ya udah jadi jamaah aja gitu ya, biar Pak Bangun nanti kasih makan. Nah, tapi insya Allah nih, karena kita nih pengurus takmir, maka kitalah yang dimikirkan nih, gimana supaya jamaah nih bisa makan, gimana nih supaya jamaah nih bisa pintar, insya Allah. Baik, insya Allah. Ini ada Pak Pak Sukardi nih, masya Allah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Dari Gun. Masjid At-Tanwir ya. Ini masjidnya
Muhammadiyah Kalbar, Bang Huda. Ini yang diomongin tadi Ki Kusnadi tadi ya. Yang Masya tadi ditanyain, Allah. tadi dicari Pak Supardi sama Pak Masya Allah. Kusnadi. Tadi Assalamualaikum cari Pak. warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf saya Waalaikumsalam. bergabung. Masya Allah. Nah, ini para suhu semua ini. Wah. Ustadz Gun ini tempat saya belajar ini Ustadz. Masya Allah, saya juga belajar nih. Ini ada Bang Huda di Medan, Pak Sukardi. Oh Itu iya, yang Masya punya Allah. Medan katanya sih. Ya. Insya Ada Allah 678 ke Pontianak main-main nanti. Insya Allah ke nanti boleh Tanwir. main ke Tanwir ya. Siap, Ah, siap. Sharing-sharing Tanwir nanti. Tadi buka di 24 bawa jam. Bang Gun nanti ya. Insya Nah, Allah. Iya. ada Pak Bangun Magelang, Masjid Khairul Ummah. Siap. Masjidnya di Assalamualaikum Pak Bangun. Saya banyak mendengar cerita nih Pak Bangun nih. masjidnya di sawah ya Pak Bangun ya. Ya, Iya, iya, iya. tadi saya habis main ke tempat jamaah yang dulu dapat hadiah kambing. Ternyata kambingnya sudah beranak. Tadi saya lihat udah umur 3 bulan anaknya. Dan anaknya itu jantan. Saya juga nanti bisa untuk korban. Dan tadi tak kasih. Masya Allah. Kalau biasanya kambing makan juga tadi tak kasih martabak. Oh jadi jamaah dapat hadiah kambing. Kambingnya tidak dimakannya ya? Diternak. Dipelihara ya. Biar berkembang menjadi usahanya kan. Iya, iya, iya. Jadi Berkah ya. ini mau sharing-sharing Pak. Mohon Pak maaf Su. Ustaz, saya mau undur diri dulu karena sudah 10:30 di Makassar. Siap. Siap. Iya. Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Pak Sukardi. Pak Su dari kampus tadi Pak. Ya Pak Gun, dari kampus ada sedikit kegiatan kelas di kampus. Sharing-sharing aja Pak Gun ya malam ini. Alhamdulillah berkah ini pertemuannya. Saya dari tadi mendengarkan ini. Izin memperkenalkan diri nih Pak Gun, mungkin Boleh. arah senior ini. Saya lengkapnya Pak Sukardi. Ini anak kampung saya ini Pak. Rumah di kampung itu depan masjid. Jadi tinggal di sini, hijrah ya merantau, tiba-tiba nggak punya surau ya, punya surau. Nah kita inisiatif lah sama warga bangun surau. 2013 bangun surau banyak hambatan, ternyata godaannya banyak ya. Ya dari ketuanya yang sakit stroke kemudian meninggal, terus uangnya dibawa kabur ya kan. Ya, ditipu sama tukang ya pokoknya banyak lah ya sampai sekarang alhamdulillah suraunya sudah ramai jemaahnya dan kita fokusnya ke anak-anak jadi karena di sini komplek rumahan saya kebetulan ditunjuk jadi RT ya juga jadi ngurus surau jadi punya otoritas kata Pak Kusnadi. Yang penting nggak otoriter ya Pak Gun ya. Ya otoritas tapi tidak otoriter. Otoritas boleh tapi yang otoriter. Jadi saya sama warga memang sedikit-sedikit mengajak itu Pak Gun ya supaya berjamaah di surau, sholatnya di masjid gitu. Yang nggak ke masjid ya kalau meninggal nggak kami sholatkan saya bilang. Ya memang guyon-guyon ya, tapi guyonnya yang mengajak ke ini kebaikan ya. Di sini ada beberapa yang pensiun beberapa tahun ini, 2 orang. Sempat juga masa-masa wajahnya dengan saya karena mungkin tersinggung awalnya Pak ini. Tapi saya melakukan pendekatan, saya sering ke rumahnya main gitu, ajak ngobrol pendekatan. Nah, cerita-cerita lah banyak masalah ternyata. Jadi masalah orang pensiun tuh rupanya ya bingung mau cari kegiatan apa. Akhirnya saya tunjuk jadi ketua surau Pak Gun. Sekarang ketua suraunya ya, yang orang yang nggak pernah ke surau. Jadi saya tunjuk jadi ketua surau. Alhamdulillah sekarang 5 waktu ke surau terus ke masjid ya. Ya. Jadi ternyata ketika kita punya otoritas itu ya yang Pak Kusnadi bilang tadi mudah sebenarnya Pak Gun kalau kita ingin ini ya. Saya juga merasakan itu. Tapi yang namanya kekuasaan kan gak lama ya Pak Gun ya. Ya pemilu aja 5 tahun sekali ya.
Jadi itulah kita manfaatkan untuk kebaikan ya Pak Zul ya. Ya, Karena cuma terbatas tadi ya kita maksimalkan lah maksimalkan. ke Alhamdulillah, kebaikan ya. kebaikan. Itu saja mungkin Pak sharing-sharingnya malam ini. Saya rasa para takmir di sini senior semua, saya perlu banyak belajar lah ya. Nah, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Sukardi yang malam hari ini juga turut membersamai ya. Jadi sama satu ini kita nih, saya Pak dengan Pak Sukardi ini ngajar di kampus juga sama-sama senior ya. Nah, sekarang alhamdulillah berhasil diprovokasi Pak Kusnadi untuk sama-sama memakmurkan masjid, insya Allah. Jadi kalau Pak Sukardi ini juga di Atanwir ya, kemudian di Surau di di Atanwir. Komplek, dan insya Allah Ya. nih masjid kampus nih mau kita gerakkan lagi ya Pak Sukardi, insya Ya, Allah. masjid kampus sekarang kita mau jadikan itu Nah, Pak Gun ya, ini salah satu takmirnya ini. Bismillah lah, Bismillah. Ya, Mudah-mudahan. bismillah. Pusat kajian nanti, pusat Nah. studi. Ya, kajian. Ini kalau tadi kalau komplek mungkin jamaahnya warga kan. Kalau Ya. ini kan udah spesifik ya Pak Su. Jadi ini memang Ya. layanan kita ya khususnya ke mahasiswa dan dosen. Ya. Itulah segmen. Nah, kalau dalam ini tuh segmen marketnya dah clear. Ya. Mahasiswa, dosen. Nah, segmennya. Ya. Insya Allah nanti mudah-mudahan ini bisa kita tingkatkan lagi lah layanan di masjid nih, insya Allah. Itu tadi malam saya diskusi sama mahasiswa, ternyata mahasiswa kita itu takut ke masjid. Katanya, ya masjidnya gelap. Wah, saya bilang nanti kita terangkan kayak Madinah, ya kan. Terus ya tinggal kita tunggu ya. Iya, tunggu aja nanti tagihan listrik dari kampus kan. Saya nggak takut itu ya, namanya ya kita kan ini mungkin karena virus Prof. Kusnadi ini, jadi nggak pernah takut dengan hambatan. Insya Allah. Pak Su, besok sebenarnya ya. Boleh lah nanti diskusi ya terkait ini yang rencana Muzamil itu. Siapa Gun? Insya Allah nanti dipersiapkan lah ya supaya ini ada dampaknya lah kan dalam untuk kampus atau mahasiswa. Siap. Kenapa ketawa-ketawa tuh Bang Huda? Enggak, lucu lagi WA sama kawan sambil WA. Astagfirullah. Lucu sekali ya. Baik, insya Allah ya, Bapak Ibu. Ya. Banyak ya. Ini udah jam 21.43 ya, ada banyak yang pamit juga. Semuanya makasih banyak sudah bersamai. Amin. Insya Allah Jumat depan Zoom-nya sama Bang Gun, nanti saya sebelah Bang Gun. Siap. Jadi pelayan lah saya. Pelayan tamu ya. Pelayan. Pak Bangun nggak ke Muzaran kah? Tamu Allah ya. Insya Allah. Pak Bangun mau diarak lagi nggak ke Ismu Yahya nggak? Siap. Kita pokoknya ke masjid-masjid ya. Bismillah. Amin, sama siap. Berjalan dari masjid ke masjid pokoknya. Amin. Dan nanti kita matinya juga insya Allah dibawa ke masjid insya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allah, makasih Bapak-bapak semuanya. Insya Allah mudah-mudahan sehat selalu, berkah selalu. Ketemu lagi kita di mungkin nanti sesi berikutnya dengan pemateri pejuang-pejuang masjid ya. Insya Allah dengan takmir-takmir masjid lainnya. Insya Allah kita belajar. Insya Allah. Jazakallah, sama-sama kita tutup dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.